Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rohman Al-Samsudin dari D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata Universitas Airlangga. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan pertama adalah, pentingkah peranan seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kita dan Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh agar penjelasan Anda lebih mudah dimengerti. Pramuwisata merupakan ujung tombak yang dapat menentukan keberhasilan dalam sebuah pelayanan wisata. Karena pramuwisata dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan keterampilan kerja yang menunjang tugas-tugasnya. Jadi, secara tidak langsung seorang pramuwisata harus bisa menjadi seorang promotor yang bertujuan untuk menambah daya tarik wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Karena seorang pramuwisata juga membutuhkan customer untuk dilayani atau dipandu. Contohnya adalah ketika seorang pramuwisata sedang memandu sebuah perjalanan wisata dan memberikan pelayanannya dengan sangat baik, secara tidak langsung wisatawan segan dengan perlakuan pramuwisata tersebut. Pengalaman yang diperoleh wisatawan dari pramuwisata tersebut jarang disadari sebagai substansi promosial yang nantinya dapat disalurkan dari wisatawan aktual kepada keluarga, teman, kerabat, atau wisatawan potensial di daerah asal mereka, sebagai suatu strategi praktis promosi dari mulut ke mulut. Dalam strategi tersebut dapat dipahami secara komprehensif bagaimana peran pramuwisata sebagai promotor tersembunyi dalam promosi. Lalu pertanyaan kedua adalah, jelaskan bagaimanakah kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah kita pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tour guide mempunyai peranan penting terhadap pariwisata karena merekalah yang akan menceritakan keindahan di daerahnya masing-masing. Karena mereka adalah suara pariwisata. Jadi, seorang tour guide harus mempunyai kualitas SDM yang baik seperti cara pelayanan, menjadi orang yang komunikatif, mempunyai wawasan yang luas tentang pariwisata, dan kemampuan dalam berbahasa asing untuk menarik daya wisatawan mancanegara. Jadi, seorang tour guide harus memiliki sebuah edukasi yang menunjang agar bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Lalu pertanyaan ketiga adalah, di era pandemi ini, mungkinkah kita bisa berhasil mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud? Bagaimanakah langkah-langkah konkretnya? Jadi di era pandemi seperti sekarang ini merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai pegiat wisata. Tapi tidak mungkin kita tidak mempunyai cara lain untuk mempromosikan sebuah destinasi wisata. Di era milenial sekarang ini, teknologi sudah sangat canggih dan seseorang bisa mengetahui lebih banyak hanya dengan smartphone dalam genggaman kita. Jadi kita bisa gunakan sosial media untuk menambah daya tarik calon wisatawan. Kita membuat konten kreatif yang berisi keunikan destinasi wisata tersebut dan menyebarkan berbagai macam postingan positif agar supaya calon wisatawan tidak takut untuk berwisata di era pandemi ini. Seperti di tempat suatu objek wisata sudah dilengkapi hand sanitizer, social distancing, wajib memakai masker, ataupun segala peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan itu semua juga tergantung SDM pengelola sebuah objek wisata. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat dan bagaimana cara mengemas konten kita agar supaya terlihat menarik untuk membranding sebuah objek wisata tersebut. Lalu pertanyaan keempat yaitu, kiat apalagi yang bisa kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung ke Indonesia di masa pandemi ini? Jelaskan. Dengan menunjukkan sebuah keunikan yang ada di objek wisata dan budaya lokal yang ada di Indonesia dengan cara mengemas sebuah konten semenarik mungkin untuk membranding sebuah destinasi wisata agar supaya wisatawan tertarik untuk datang ke Indonesia. Begitupun juga kita harus bisa membranding diri sendiri, memberikan pelayanan yang baik dengan menunjukkan sifat kita sebagai orang Indonesia yang terkenal dengan sifat ramahnya, agar di kemudian hari wisatawan mancanegara segan untuk berkunjung kembali ke Indonesia. Lalu pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, jenis destinasi wisata apa yang menurutmu bisa ditawarkan pada wisatawan? Mengapa? Apakah juga berpengaruh terhadap jenis wisatawan? Jelaskan. Menurut saya jenis destinasi wisatanya yaitu destinasi wisata budaya adat lokal. Karena setiap daerah mempunyai ciri khas keunikan masing-masing yang belum tentu bisa kita temui di sekitar kita. Pengaruhnya adalah semua orang pasti ingin memiliki pengalaman yang berbeda dan belum tentu bisa kita temui dimanapun dan kapanpun. Dan semua orang harus tahu kekayaan budaya di Indonesia itu banyak sekali, agar diharapkan masyarakat Indonesia menyadari dan bisa saling menjaga dan toleransi terhadap
semua budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu kurang lebih jawaban saya dari pertanyaan yang telah diberikan dosen saya. Jadi bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.